Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Ghoul itu menunjukkan taringnya yang tajam dan menyerang Mari yang masih memakai celana dalamnya. Tidak, air matanya meluap. Pada saat itu, Mari bersiap untuk mati. Karena itulah aku menyuruhmu pergi. Seseorang berkata dengan suara rendah. Saat itu juga, Ghoul itu dipotong-potong. Potongan daging jatuh ke tanah. Darah berceceran di mana-mana. Kakakmu adalah... Jantung Mari berdebar kencang saat melihat sosok yang tak asing itu. Seorang pria yang memegang pedang hitam. Itu adalah pria dengan mantel hitam legam. Itu adalah Shadow. Pembantaian dimulai. Lihat. Kota itu berlumuran darah. Kota. Mari menyembunyikan tubuhnya dengan beberapa spray dan melihat keluar. Mengerikan. Tanah berlumuran darah. Ada potongan daging di mana-mana dan banyak ghoul berkeliaran di daerah itu. Pelacur yang lain melarikan diri dari rumah pelacuran. Tetapi diserang oleh ghoul saat melarikan diri. Awas! Seru Mari. Karena di antara mereka ada salah satu senpainya. Tapi di saat berikutnya, ghoul yang hendak mencapainya terpotong-potong. Pembantaian sudah dimulai. Dan darah akan mengelilingi tempat ini seperti badai. Tiba-tiba ada orang yang sama dengan pedang hitam panjangnya. Mari melihat ke sampingnya. Tetapi tidak ada orang di sana lagi. Lari dari sini. Sebelum terlambat. Kemudian teriakan lagi terdengar di jalan. Mari teralihkan oleh hal itu. Dan ketika dia membalas tatapannya, Shadow menghilang. Pembantaian. Darah. Lari. Suara samar-samar masih terdengar dari semua sisi saat tubuh para ghoul muncrat terbang melintasi langit berkeping-keping. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa potongan daging di tanah semuanya ghoul. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi dia mengerti bahwa dia sedang menghancurkan semua ghoul itu di dekatnya. Apakah kamu menyelamatkan semua orang? Intuisi Mari ternyata benar. Shadow menyelamatkan mereka. Mari mengenakan pakaiannya dan dia segera berkemas dan turun. Terima kasih, Shadow-san, kata Mari dengan mata hampir berlinang air mata melihat ke arah di mana Shadow menghilang. Mari hari itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dengan cepat, dengan tekad yang kuat di hatinya untuk suatu hari melunasi hutang ini kepada Shadow. Guild Ksatria Sihir mundur. Mereka telah menyusun rencana dan bersiap untuk melawan ghoul sama dengan ghoul itu. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mundur karena kewalahan dengan jumlahnya ghoul dibentengi oleh cahaya bulan merah. Iron Arm Glein juga telah terluka. Kita mundur. Petik 2. Dasar bodoh. Kalian seharusnya memegang posisi itu. Siapa yang akan menggantikanmu? Petik 2. Aku tidak tahu. Ada banyak yang terluka. Apakah kau ingin mereka mati? Petik 2. Satria sihir di jalan besar yang mendapati diri mereka dikelilingi oleh ghoul-ghoul yang mati-matian melakukan perlawanan. Tetapi banjir ghoul yang tampaknya tak berujung itu terus menggerogoti mereka. Semuanya, tolong jangan membuat keputusan sendiri. Teriak Claudia putus asa. Tetapi moralitas menurun. Dan itu tidak lama sebelum mereka dihancurkan. Dia adalah ksatria elit yang dipekerjakan oleh Guild Ksatria Sihir untuk memimpin misi penaklukan Ratu Darah. Jalan itu penuh dengan ghoul. Seperti yang diharapkan dari kelompok ksatria sihir tingkat atas ini. Kemampuan mereka individu jauh melebihi ghoul. Namun, tidak ada yang pernah mengira bahwa jumlah ghoul akan menjadi begitu banyak. Ini mungkin tindakan yang diprovokasi dan diatur sebelumnya jauh sebelumnya. Tidak kusangka mereka membawa begitu banyak pendekar pedang sihir namun masih belum bisa mencapai kaki menara merah. Jadi ini adalah kekuatan seseorang yang menguasai sepertiga kota tanpa hukum. Ratu Darah. Guild Ksatria Sihir selalu berkata, jangan pernah ikut campur dalam masalah di kota tanpa hukum. Dan Claudia akhirnya mengerti arti kata-kata itu. Pada saat yang bersamaan, dia mengutuk para petinggi karena mengabaikan peringatan itu. Dasar pada tua bangka, Claudia mengutuk. Sikap yang biasanya tidak dia tunjukkan. Di guild, selalu ada lelaki tua yang menyentuh pantatnya. Lelaki tua yang memandangi payudaranya. Dia tidak pernah menyerah dan mengundangnya untuk menghabiskan malam bersamanya dan, ada banyak dari mereka. Dia memutuskan untuk mengabaikan perintah dari atasan dan memerintahkan untuk mundur. Jika mereka merendahkannya untuk ini, dia akan memberikan pukulan yang bagus untuk masing-masing dan kemudian berhenti. Namun,
Mereka terlalu dikelilingi oleh Goul sekarang. Muncul juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sepertinya sudah terlambat, dia berkata. Langsung menyadarinya. Sementara dia pikir dia seharusnya membuat keputusan itu lebih cepat. Dia lebih dari siapapun yang tahu betapa bodohnya dia karena tidak membuat keputusan itu. Melindungi dirinya dan posisinya, Claudia mengambil pedang yang tergantung di pinggangnya dan bersiap-siap. Dia tidak berencana untuk mati di tempat ini atas perintah bodoh dari para tetua itu. Dan dia sejujurnya tidak peduli sedikit pun apa yang terjadi pada ksatria pedang sihir bodoh yang lain. Namun, tanggung jawabnya yang telah menunda keputusan ini adalah sesuatu yang akan dia tanggung sendiri. Mundur, aku akan mengulur waktu. Petik 2. Dia telah berlatih sebagai ksatria sihir untuk waktu yang lama. Jadi dia punya beberapa kepercayaan pada pedangnya. Akhirnya, apakah ku mendengar? Kita pergi. Petik 2. Nah, persetan sisanya. Sampai jumpa. Para ksatria sihir mulai mundur satu demi satu. Claudia berteriak di dalam hatinya. Setidaknya satu orang bisa tetap tinggal untuk membantu. Saat membelah Goul di sekelilingnya, para Goul terus maju dan para ksatria terus mundur. Claudia pergi perlahan mundur bersama mereka. Namun, Claudia, yang merupakan satu-satunya yang menghentikan serangan itu, hampir mencapai batasnya. Claudia tersandung genangan darah dan Goul dengan cepat menghampirinya. Oh, Claudia secara naluriah menutup matanya dan kemudian, seorang pendekar pedang sihir dengan setelan hitam turun dari langit. Kamu adalah... Dia menghancurkan semua Goul yang mengejar Claudia. Sementara itu, dia terpesona. Dengan gerakan pedang itu, Satria berbaju hitam menahan posisinya saat dia mengunuskan pedangnya. Kemudian, hancurkan mereka. Jet Black Whirlwind. Tiba-tiba, pedang hitam yang dia bawa di tangannya bertambah panjang sampai melebihi tinggi badannya sendiri, membentuk pusaran air hitam legam. Angin puyuh menyerap dan memotong Goul seperti kertas. Dan dalam hitungan detik, kawanan Goul dimusnahkan. Mustahil. Claudia masih duduk di tanah, menatap ksatria pedang hitam legam itu. Hatinya menari ketika dia melihat gerakan indah pedang dan kepadatan kekuatan sihir di dalam pedangnya. Claudia juga seorang ksatria pedang sihir. Jadi dia bisa melihatnya dengan mata telanjang. Orang itu di depannya. Dia memiliki kekuatan tidak normal. Para ksatria sihir yang mundur berhenti dan melihat dengan terkejut ke arah Satria Hitam. Siapa pada orang itu? Dia memusnahkan semua Goul dalam sekejap. Para ksatria sihir mulai memotivasi diri mereka sendiri. Pembantaian sudah dimulai. Ini terlalu berlebihan untukmu, dia berkata. Dengan suara datang dari jurang yang sangat dalam. Tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Apa maksudnya? Bulan merah sudah di langit. Tidak ada waktu. Bulan merah bersinar di langit. Ini adalah pertama kalinya Claudia melihat bulan semerah ini. Dia pikir itu agak mengganggu. Tapi tidak lebih. Bulan merah. Apakah ini? Pada saat itu, Claudia memikirkan semua yang terjadi di kota tanpa hukum. Pada saat yang sama dia mengingat legenda tertentu. Jadi ini bulan merah legendaris. Jika demikian, maka tempat ini sangat berbahaya. 1000 tahun yang lalu, saat bulan memerah, seluruh negara dihancurkan oleh vampir. Dalam satu malam, pada tingkat ini, kemalangan yang sama 1000 tahun yang lalu akan terulang kembali. Tunggu tolong, aku meminta bantuan resmi darimu sebagai anggota Guild Ksatria Sihir, kata Claudia, menghentikan pria berbaju hitam yang hendak pergi. Kekuatan tidak normal itu akan sangat membantu dalam situasi ini. Meskipun masalahnya adalah meyakinkan atasan mereka. Tidak perlu, ini akan segera berakhir. Dia berkata dengan nada singkat. Apakah ini akan berakhir? Claudia bingung. Apakah kamu akan mengalahkan Ratu Darah sendirian? Itu tidak mungkin. Ratu Darah yang dibentengi dengan bulan merah berada pada level bencana alam. Itu benar. Sesuatu yang hanya bisa dihadapi jika semua negara bersatu dalam satu kekuatan. Tapi sebagian dari dirinya, entah kenapa, merasa bahwa mungkin untuk pendekar berbaju hitam ini, itu tidak sepenuhnya mustahil. Siapa kamu? Aku adalah Shadow. Dia yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Dia berbalik.
melambaikan mantel hitam legamnya saat dia berjalan melintasi karpet merah terbuat dari darah. Claudia hanya bisa melihatnya dari belakang saat dia perlahan pergi. Jadi dia Shadow. Claudia bergumam sambil mendengarkan langkah kaki pria itu yang semakin jauh dan semakin jauh. Arahnya tepat menuju menara merah, diterangi oleh cahaya bulan merah. Crimson sama. Kami telah menyelesaikan persiapan pengorbanan. Begitu ya. Crimson yang sedang melihat kota tanpa hukum dari atas. Dia mengangkat pandangannya untuk melihat bulan. Dia adalah seorang pria dengan wajah tegas dan rambut merah muda disisir ke samping. Masih sedikit sebelum bulan merah. Bulan memang sudah merah, tapi masih belum cukup. Kita harus menunggu sebentar lagi untuk mendapatkan merah yang sepenuhnya. Bagaimana penyerangan Goa'uld di kota? Penyerangan telah dimulai sesuai rencana. Tapi, Crimson berbalik dan melihat bawahannya bahwa dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Bawahan, yang ketakutan dengan pandangan itu, melanjutkan. Tapi, ada lebih banyak perlawanan dari yang kita harapkan. Pekerjaan persekutuan ksatria sihir. Tidak. Kali ini bukan persekutuan. Ada 3 orang yang memberi lebih banyak perlawanan, salah satunya adalah Roh Rubah, Yukime dan Juggernaut si Tyrant. Jadi mereka, Crimson mengerutkan kening dan melihat kembali ke kota tanpa hukum itu. Di bawah, para Goa'uld terus memperluas pengaruhnya. Tetapi ada 3 arus yang mencoba menghalangi mereka. Salah satunya adalah penguasa Menara Putih, Roh Rubah, Yukime, dan penguasa Menara Hitam, Juggernaut si Tyrant. Mereka selalu menyusun rencana mereka, dan meskipun sulit bagi Crimson untuk mengakuinya, kekuatannya jauh lebih kecil dari mereka berdua. Tapi tentu saja, itu berakhir hari ini. Bulan merah sudah dimulai. Begitu ratu mereka bangun, mereka juga akan menjadi bagian dari sungai darah yang akan menyambutmu. Kukuku, jangan perhatikan mereka. Terlebih lagi, bahkan mereka tidak bisa menjangkau. Sampai di sini. Dan begitu ratu kita terbangun, itu akan menjadi kemenangan kita. Gumam Crimson, mendekati peti mati yang sedang beristirahat di tengah ruangan. Oh permaisuriku tercinta, sebentar lagi kita akan menaklukkan seluruh dunia ini, ucapnya sambil membelai jari-jarinya. Saat itu dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, kamu bilang 3 orang, bukan? Siapa yang terakhir? Petik 2, bagi Crimson. Hanya 2 penguasa itu yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan di tengah bulan merah. Dia tidak mengenal orang lain. Kami tidak tahu pasti. Tapi dia baru saja mengalahkan segerombolan Goa'uld. Dan, dia bahkan memusnahkan vampir yang kami kirim sebagai bala bantuan. Petik 2, apa katamu? Namanya Shadow. Sejauh yang dapat kami amati, kami yakin dia saat ini ancaman terbesar yang kita miliki. Shadow. Crimson merengut dan dia menggumamkan nama itu. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.